semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah dan kenabian Israel. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Angeliane Trinitania Menobire. Nama saya Jessica Volkesia Masu. Nama saya Jonathan Rudolf Mesak. Nama saya Brasilia Betria Sledo. Nama saya Desmonda Rakeli Natalia Adu. Nama saya Vigoreno Dino. Nama saya Januarista Tripenaga Abineno. Nama saya Graciela Yohana Nadia Junita Rawis. Nama saya Esther Mahaliani Maisal. Nama saya Kevin Ridianto C. Selamat menyaksikan. Penulisan kembali sejarah dari kitab 1 dan 2 Tawarik. Yang bagian pertama tentang berbagai genealogi dari Adam sampai dengan abad ke-5 sebelum Masehi. 1 Tawarik 1 ayat pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-9. Pasal 1 ayat 1 sampai 54 terdapat 4 bagian. Bagian yang pertama pasal 1 ayat 1 sampai 28 menjelaskan tentang daftar keturunan Adam sampai Abraham. Silsilah dari Adam dimulai dari keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksyad, Lut, Aram, Us, Hul, Geter, dan Mesek. Bagian yang kedua pasal 1 ayat 28 sampai 33 keturunan Abraham. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Bagian yang keempat bagian yang ketiga pasal 1 ayat 34 sampai 42 menjelaskan tentang keturunan Esau. Abraham memperanakan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. Anak-anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeus, Yaelam, dan Korah. Dan bagian yang keempat pasal 1 ayat 43 sampai 54 yang menjelaskan tentang raja-raja Edom. Siapakah itu Edom? Siapa itu Edom? Tanah Edom atau Seir terletak di sebelah selatan dan tenggara Laut Mati. Bangsa Edom adalah keturunan Esau. Dapat kita lihat di Kejadian 36 ayat 1 sampai 43. Bagian yang kedua daftar silsilah keturunan Yehuda. 1 Tawarik 2 ayat 1 dan seterusnya dan pasal 3 ayat 1 sampai 24. Daftar keturunan Simeon, Lewi, dan Benyamin. 1 Tawarik pasal 4 ayat 1 dan seterusnya dan pasal 8 ayat 1 sampai 28. Yang pertama, keturunan Yehuda dari cabang lain. Garis keturunan dari Yakub kepada Yehuda kemudian turun kepada Isai dan dengan demikian kepada Daud. Dan terdapat keturunan Kaleb yaitu Hur, Syobal, dan Sela. Bagian yang kedua, keturunan Simeon. Anak-anak Simeon ialah Namuel, Yamin, Yarib, Zera, dan Saul. Bagian yang ketiga, keturunan Ruben yang menetap di seberang sungai Yordan. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Keturunan Lewi, silsilah suku Lewi. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Keturunan Isakar, Benyamin, Naftali, Manasye, dan Efraim. Anak-anak Isakar ialah Tola dan Pua, Yasub dan Simbron, 4 orang dalam pasal 7 ayat 3. Ini terpapar keturunan Uzi. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beke, dan Yediael, 3 orang. Anak-anak Naftali ialah Yaziel, Guni, Yeser, dan Salum, anak-anak dari Bilha. Keturunan Manasye ialah Asriel yang dilahirkan oleh gundiknya perempuan Aram. Keturunan Efraim ialah Sutela dan anak 1 Tawarik 9 ayat 1 sampai 9. Di Yerusalem tinggal orang-orang bin Yehuda dari Bani Benyamin, dari Bani Efraim, dan Manasye. Imam-imam yang kembali 1 Tawarik 9 ayat 10 hingga 13. Yedaya, Yoyarib, Yakhin, Azaria bin Hilkiah bin Mesulam bin Zadok bin Merayot bin Ahitub, Edaya bin Yeroham bin Pashur bin Milkiah, Masai bin Adiel bin Yasira bin Mesula bin Mesilemet bin Imer.
Suku Lewi yang kembali 1 Tawarik 9 ayat 14 hingga 34. Semaya bin Hasub bin Azrikam bin Hasabia dari keturunan Merari, Bakbakar Heres Galal dan Matanya bin Mika bin Sikbrin, Asaf serta Obaja bin Semaya bin Galal bin Yedutun dan Bereknya bin Asa bin Elkana dan yang diam di desa-desa orang Netofa. Silsilah Saul 1 Tawarik 9 ayat 35 hingga 44. Di Gibeon diam bapa Gibeon yakni Yeiel, istrinya bernama Maakha. Anak sulungnya ialah Abnon, Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahyo, Zakaria, dan Miklot. B. Kematian Saul dan putra-putranya 1 Tawarik 10. Yang pertama yaitu akhir hidup dan kekuasaan Saul, dan yang kedua tentang sikap orang Yabes Gilead. Alasan mengapa Tuhan sepertinya diam, tidak menolong umatnya. Israel mengalami kekalahan kelak. Penistaan atas diri Saul merupakan akibat dari sikap Saul kepada Tuhan. C. Pemerintahan Daud. Pertama Tawarik 11 ayat 29. Yerusalem disebut pahlawan Daud. Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Siapa yang lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Daud menetapkan kubu pertahanan itu kota Daud. Saul adalah raja pilihan manusia, sedangkan Daud adalah raja pilihan Tuhan. Para pahlawan yang berdedikasi dan berjuang sehati mendukung Daud juga dicatat. Pengikut Daud di Siklag, tentara Daud di Hebron. Daud sudah memiliki pengikut sejak ia menjadi pelarian, yang berasal dari suku Benyamin, suku Saul sendiri, dan juga dari suku Gad. Mereka adalah pasukan tentara profesional yang handal. Mengembalikan tabut, memulihkan penyembahan, dan mendirikan kerajaan. Daud dan segenap Israel, para imam, orang Lewi sepakat untuk mengusung tabut Allah dari Kiryat Yarim, dan Daud tidak mau memindahkan tabut tersebut ke Sion, kota Daud, ibu kota kerajaan Israel. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad. Mereka dari gangguan Filistin. Orang Filistin yang ingin menangkap Daud karena ia telah menjadi raja atas Israel. Daud mendengar hal itu, menjauhlah ia untuk menghadapi mereka. Tabut perjanjian dibawa ke Yerusalem. Daud berencana memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Daud mulai mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Daud mengoreksi diri, memperbaiki kesalahan, dan tunduk pada peraturan dan hukum yang sudah ditetapkan oleh Musa sesuai dengan firman Tuhan. Daud tidak hanya mengatur dan memerintah, tetapi ia sendiri terlibat dengan penuh sukacita mengikuti prosesi pemindahan tabut Allah itu. Baik, kita masuk dalam nyanyian puji-pujian Daud. Setelah tabut Allah dipindahkan ke Yerusalem, maka Raja Daud yang juga merupakan seorang pemazmur yang disenangi di Israel dan pandai main kecapi, memuji Tuhan dan menetapkan para penyanyi untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Memuji Tuhan yang sudah berkarya dalam sejarah Israel, mulai dari Abraham sampai menjadi bangsa yang besar. Puji-pujian kepada Tuhan yang mulia, besar, dahsyat, dan puji-pujian sebab Tuhan Allah baik. Perjanjian Allah dengan Daud dan doa syukur Daud. Ikatan perjanjian yang dibuat oleh Daud dan keluarganya dengan Allah didasarkan kesempurnaannya, maka Daud tidak layak menerimanya. Tetapi Allah mengikat perjanjian dengan Daud didasari oleh firman-Nya, ayatnya yang ke-21. Ketika Allah mengikat perjanjian dengan Daud dan menggenapinya, maka hal itu bertujuan supaya namanya diagungkan, ayatnya yang ke-26. Tujuan perjanjian bukan demi kebesaran nama Daud, tetapi demi kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan kepada Nabi Nathan rencana Tuhan atas Daud dan keturunannya. Tuhan telah mengambil Daud, menyertai dan melenyapkan para musuh Daud. Bukan Daud yang mendirikan rumah bagi Tuhan, tetapi ia yang membuat Daud
dan Israel dapat diam dengan aman dan tidak ada lagi musuh yang menekannya. Tuhan mengikatkan perjanjian kerajaan yang kekal mulai Daud dan keturunannya sampai selama-lamanya. Kemenangan-kemenangan Daud dalam peperangan 1 Tawarik pasal 18 sampai pasal 20. Sesudah Daud memukul kalah orang Filistin, ia merebut Gad dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Dan Daud memukul kalah orang Moab sehingga orang Moab takluk dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer, Raja Sobah dekat Hamat, ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu, Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai orang-orang Hadadezer ke Yerusalem. Dari Tibat dan dari Kun, yaitu kota-kota Hadadezer, Daud mengangkut amat banyak tembaga. Setelah Yoab memusnahkan Bani Amon, ia maju mengepung kota Raba dan memukul kalah serta meruntuhkannya. Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka dan mengangkut banyak sekali jarahan dari kota itu, termasuk penduduknya yang dipaksa bekerja dengan gergaji, penggerek besi, dan kapak. Setelah itu, Daud pulang ke Yerusalem bersama tentaranya. Sesudah itu, terjadilah pertempuran melawan orang Filistin di Geser, yakni para keturunan raksasa. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, namun mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Sensus Daud yang berdosa. 1 Tawarik pasal 21 ayat 1 sampai 30. Yoab menjelajahi seluruh Israel kemudian kembali ke Yerusalem untuk melaporkan hasilnya kepada Daud. Ia melaporkan di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Tetapi Tuhan memberikan hukuman atas bangsa Israel berupa penyakit sampar, dan hal ini menyebabkan 70.000 orang Israel tewas. Ketika Daud melihat malaikat yang berdiri di antara langit dan bumi, maka sujudlah Daud dan meminta kepada Tuhan agar tidak melimpahkan tulah kepada bangsa itu, tetapi hanya kepadanya dan keluarganya. Daud mempersiapkan pembangunan bait suci hingga kematian Daud. 1 Tawarik pasal 22 sampai 29. Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Daud membeli tempat itu dengan harga penuh, lalu mendirikan mezbah bagi Tuhan di sana. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Daud menyuruh mengumpulkan orang asing yang ada di Israel untuk memahat batu-batu yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Daud mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi, kemudian menghitung orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas yang berjumlah 38.000 orang. Dari orang-orang ini 24 orang yang mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan, 6.000 orang menjadi pengatur dan hakim, 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik. Daud menyampaikan pesan untuk menguatkan dan meneguhkan hati serta mempercayakan pembangunan bait suci kepada Salomo di depan para pembesar Yerusalem, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya, bersama-sama mereka para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa untuk menyampaikan pesan terakhirnya kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Daud memberikan segala yang ada padanya untuk pembangunan rumah Allah, dan Daud juga menyanyikan pujiannya bagi Allah. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah dia pada waktu telah putih rambutnya. Yang berikut mengenai pemerintahan Salomo yang terambil dari 2 Tawarik pasal 1 sampai 9. Yang pertama,
Penegakan kepemimpinan Salomo yang terambil dari 2 Tawarik 1 ayat 1 sampai 17. Salomo memerintah semua pimpinan-pimpinan dan kepala-kepala pasukan serta seluruh umat Israel untuk pergi bersama dengan dia ke bukit pengorbanan di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa. Yang kedua, persembahan membangun bait suci yang terambil dari 2 Tawarik 2 ayat 1 sampai 5. Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandur untuk mengawasi mere yang dipertahankan Salomo untuk mendirikan satu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Yang berikut mengenai bait suci yang terambil dari 2 Tawarik 3 ayat 1 sampai 17. Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana tempat itu adalah tempat di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya. Ia mulai mendirikan rumah itu pada bulan yang kedua tahun keempat pemerintahannya. Yang keempat mengenai benda-benda bait suci atau logam yang terambil dari 2 Tawarik 4 ayat 1 sampai 22. Mesbah tembaga yang 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 10 hasta tingginya, di sebelah bawah tepinya ada gambar lembu-lembu yang mengelilinginya. Ada 10 kendil emas sesuai dengan rancangannya dan menaruhnya di bait suci, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Selanjutnya juga ada 10 meja dan menempatkannya di bait suci. Ia membuat pula 100 bokor penyiraman dari emas. Yang kelima, mengenai pentabisan bait suci yang terambil dari 2 Tawarik 5 ayat 2 sampai 17. Tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Salomo menyuruh tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Sion. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dari segala barang kudus yang ada dalam kemah. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam orang Lewi. Dalam tabut itu tidak ada apapun selain kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb pada saat Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel. Pada waktu itu perjanjian mereka keluar dari Mesir. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Herman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Kemudian para peniup nafiri serta memperdengarkan paduan suaranya. Doa Salomo dalam 2 Tawarik 6-9. Yang pertama, mimbar tembaga. Para raja atau imam biasa mengucapkan doa-doa mereka dari mimbar khusus yang letaknya agak tinggi. Yang kedua, belalang. Belalang sering datang secara bergelombolan dan menyebabkan kerusakan hebat pada hasil bumi yang dipanen. Api turun dari langit sebagai nyanyian syukur. Yang berikut, api pun turun memakan habis korban bakaran. Api yang turun dan membakar korban persembahan merupakan tanda kehadiran Allah atas dan perkenanan Allah. Selamat 7 hari perayaan Pondok Daun dan bulan ke-7. Tampaknya penabisan bait Allah dirayakan pada hari ke-8 sampai hari ke-14 pada bulan itu. Dan perayaan Pondok Daun dirayakan pada hari ke-15 sampai hari ke-22. Salomo melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh para imam. Mengenai kurban dan persembahan, Ratu Negeri Seba arkeologis menunjukkan bahwa ratu ini berasal dari Sabah, kerajaan kaya raya di sebelah barat daya semenanjung Arabia yang memperdagangkan barang-barang mewah dari India dan Afrika Timur. Sejarah Yehuda dari Rehabeam sampai dengan kejatuhan di Yerusalem, 2 Tawarik pasal 10 ayat 1 sampai pasal 36 ayat 21. Raja yang pertama yaitu Rehabeam. Rehabeam berusia 41 tahun ketika ia naik tahta. Ia memerintah selama 17 tahun. Pada tahun yang kelima pemerintahan Rehabeam, Sisak Raja Mesir dan sekutu-sekutunya termasuk orang-orang Ethiopia menyerang mereka. Raja yang kedua yaitu Abia. Sepanjang pemerintahannya, Abia berusaha keras untuk menyatukan kerajaan Israel dengan kerajaan Yehuda. Raja yang ketiga yaitu Asa. Asa merupakan seorang raja yang baik yang pemerintahannya ditandai dengan kesetiaan kepada Allah. Akan tetapi, ia gagal mempercayai Allah sepenuhnya
pada tahun-tahun akhir hidupnya. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Raja yang keempat yaitu Yosafat. Pada masa pemerintahan Yosafat umumnya berlangsung dengan baik. Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesar. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Raja yang berikut yang keempat yaitu Raja Yoram. Setelah Yosafat meninggal, kedudukan raja ini diberikan kepada Yoram karena dialah anak sulung. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Raja yang berikut yaitu Raja Ahazia. Ahazia dari Yehuda, ia yang akhirnya menggantikan pengganti Yoram sebagai raja ke-6 di kerajaan Yehuda. Ahazia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab karena ibunya Atalia cucu Omri menasihati untuk melakukan yang jahat. Raja yang berikut yaitu Atalia dan Yoas. Yoas atau sering disebut Yoas bin Ahazia adalah raja ke-8 kerajaan Yehuda yang memerintah selama 40 tahun. Yoas diberi penilaian bahwa ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ia dinobatkan menjadi raja ketika ia berumur 7 tahun setelah selamat dari aksi pembunuhan terhadap seluruh keluarga keturunan Daud. Yang berikut yaitu Amazia. Amazia adalah raja ke-9 kerajaan Yehuda yang menggantikan ayahnya Yoas yang mati terbunuh. Amazia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Raja yang berikut yaitu Uzia. Ia memulai kepemimpinannya pada umur 16 tahun. Ia memerintah selama 52 tahun. Uzia telah menduduki tahta bersama bapaknya. Sebelum Amazia mati terbunuh, ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Tuhan. Yang berikut yaitu Yotam, raja ke-11 kerajaan Yehuda dan anak dari Raja Uzia. Ia adalah raja yang takut akan Tuhan. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud. Yang berikut yaitu Ahaz. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya dan dikenal sebagai salah seorang raja Yehuda yang paling jahat perbuatannya. Yang berikutnya Hizkia, pasal 29-32. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Hizkia adalah seorang raja yang kuat, bijaksana, yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Berikutnya Manasye, pasal 33 ayat 1-20. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Manasye merupakan raja Yehuda yang memerintah paling lama dan yang pertama tanpa mengalami hubungan dengan kerajaan Israel yang sudah dihancurkan oleh kerajaan Asyur semasa hidup ayahnya Hizkia. Berikutnya Amon, pasal 33 ayat 21-25. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Masa pemerintahannya tidak terlalu lama, yaitu 2 tahun. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Ia melakukan penyembahan kepada berhala dan menerima sepenuhnya penyembahan berhala secara besar-besaran seperti yang dilakukan oleh ayahnya Manasye. Berikutnya Yoahas. Yoahas menggantikan ayahnya yang menjadi raja Yerusalem. Ia berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Raja Mesir memecat dari pemerintahannya di Yerusalem dan mendenda negeri itu 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Kemudian Raja Mesir itu mengangkat Eliakim, saudara Yoahas, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem dan menukar namanya dengan Yoyakim. Berikutnya Yoyakim pasal 36 ayat 5-8. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Berikutnya Yoyakin pasal 36 ayat 9-10. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan 10 hari ia memerintah di Yerusalem.
ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Berikutnya Sedekia pasal 36 ayat 11 sampai 21. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia memberontak kepada Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Dekrit Kores 2 Tawarik pasal 36 ayat 22 sampai ayat 23. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Persia, Tuhan menggerakkan hatinya untuk menggenapkan firman yang diucapkan Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaannya secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu yang termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertai, dan biarlah ia berangkat pulang. Penulis kitab. Kitab Tawarik tidak menyebut penulisnya. Berbagai kesamaan dalam gaya bahasa dan linguistik dengan kitab Esra Nehemia menyebabkan banyak ahli Alkitab menyimpulkan bahwa seorang penulis tunggal tidak menulis keempat kitab tersebut. Berdasarkan tradisi Yahudi yang menetapkan Esra, ahli kitab itu sebagai penulis kitab Tawarik, Talmud Babilonia Baba Batra 15a, W.F. Albrecht menyokong pandangan bahwa Esra dan penulis kitab Tawarik itu adalah orang yang sama. Jadi kesimpulannya, kitab Tawarik sebagai karya yang menyatu yang ditulis oleh salah seorang penulis Tawarik yang tidak diketahui. Sumber-sumber yang dirujuk. Rangkaian sumber-sumber yang digunakan olehnya dapat dibagi dalam beberapa kategori berikut. Catatan silsilah, surat-surat dan dokumen-dokumen resmi, syair-syair, doa, pidato, dan nyanyian. Kitab-kitab sejarah lainnya termasuk kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda, 2 Tawarik pasal 27 ayat 7, pasal 36 ayat 8, kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel, kitab sejarah Raja Daud, 1 Tawarik pasal 27 ayat 24, tulisan-tulisan Daud, Raja Israel dan tulisan-tulisan Salomo putranya, 2 Tawarik 35 ayat 4, tulisan-tulisan para nabi termasuk riwayat Nabi Nathan dan Gad, 1 Tawarik pasal 29 ayat 29, Nubuat Ahia dan penglihatan-penglihatan Ido si pelihat, 2 Tawarik pasal 9 ayat 29, dan riwayat Semaya, Yehuda dan Yesaya. Tujuan penulisan. Penulisan Tawarik menyampaikan beberapa tujuan penting ketika menilai kembali sejarah umat Israel. Pertama, tekanannya pada jabatan Raja Daud dan Salomo dimaksudkan untuk menunjukkan kesinambungan sejarah Ibrani pada masa prapembuangan dan pasca pembangunan. Yang lebih penting lagi, kerajaan Yehuda diketengahkan sebagai pewaris yang sah dari janji-janji perjanjian yang telah diberikan Yahweh kepada Israel sejati. Penyatuan silsilah keturunan Yakub mengingatkan Israel pada kesatuan suku yang dahulu dan menyerukan sekali lagi kepada seluruh umat untuk bersatu dalam kesatuan perjanjian di hadapan Yahweh. Bait suci sebagai pusat bangsa itu, penyembahan yang semestinya terhadap Yahweh, dan peran berwibawa para imam dan orang Lewi dalam pelayanan di bait suci menunjukkan keunggulan Allah umat Ibrani dan kelebihan agama Ibrani di hadapan kekafiran yang berusaha untuk melanggar batas-batasnya. Pada akhirnya, sejarah dalam kitab Tawarik menimbulkan pengharapan di Yerusalem pada masa pasca pembuangan dengan meyakinkan komunitas pada waktu itu bahwa Tuhan serwa sekalian alam yang